Hai, selamat datang di Filosiani. Jadi kalau kemarin aku udah spill tentang buku yang aku baca, sekarang aku mau tanya-tanya ke kakak Ani ya. Udah nonton apa aja selama 1 pekan yang lalu? 1 pekan banyak sih. Yang aku tonton salah satunya ini anime yang pasti kayaknya kalian semua tuh udah tahu, dan yang nggak ngikutin pasti juga tahu. Animenya ini One Piece. Tereng. Nah, itu dia One Piece. Jadi aku baru aja selesai nonton One Piece di episode yang baru aja tayang kemarin, minggu kemarin. Apa sih One Piece itu apa? Kalau aku boleh tahu. One Piece itu anime. Anime dari Jepang. Kenapa juga? One Piece itu anime Jepang yang diproduksi tahun berapa ya? 1995 nggak salah. Pokoknya udah lama gitu ya. Terus yang penulisnya itu namanya Eiichiro Oda gitu. Nah, kalau One Piece ini ceritanya tentang sekelompok bajak laut, bajak laut yang pengen meraih impiannya. Kaptennya di sini namanya Luffy, pemeran protagonis di sini yang cita-citanya pengen jadi raja bajak laut gitu. Oh, jadi Luffy itu protagonisnya. Kalau ada protagonis biasanya tuh ada antagonis. Antagonisnya siapa? Iya, aduh banyak sih di setiap yang paling antagonis. Oh, jadi antagonisnya jadi ada yang namanya arc itu kayak apa ya? Kayak ada series nanti di tempat yang berbeda gitu. Biasanya disebut sebagai ada arc Wano, berarti dia di pulau namanya Wano gitu. Ada arc Sabaody gitu dan lain sebagainya gitu. Dan di setiap part itu pasti ada villainnya, antagonisnya gitu sih. Oke. Dari seluruh sudah nonton sampai episode berapa sih kakak? Ada sampai ini kayak animenya tuh udah sampai 1080. Belum tamat ya. Tapi kalau aku lihat di berita maksudnya ada beberapa informasi kalau katanya ini bakal mendekati akhir series anime dari One Piece ini. Dan kakak ini udah nonton sampai 1801 tuh. 1081. Iya, udah. Berapa? 1081. Iya. Oh, dari sekian banyak part dan episode, yang cerita yang paling nyentrong dan ngena ke kakak Ani itu apa? Yang mana? Banyak sih, tapi yang paling bikin aku nangis sampai sesenggukan itu ada di part. Jadi ada episode 400-an gitu. Jadi ceritanya si Luffy mau nyelamatin kakaknya si Ace yang mau dihukum mati sama angkatan laut gitu. Dan di saat itu Luffy gagal buat nyelamatin kakaknya. Maksudnya kakaknya di situ meninggal. Ya, dan itu menguras air mata sih, tenaga air mata. Itu sedih banget sih. Sebenarnya di setiap part itu pasti ada yang bikin kita nangis gitu loh. Tapi menurutku yang Marineford, kamu diem nangis ya nonton. Iya dong, menguras emosi. Namanya Arc Marineford ya ini. Soalnya ini lokasinya di Marineford, di bangunan ada di markas besarnya angkatan laut Marineford namanya. Tapi Marineford ya. Itu emang kan dunia nyata Marineford itu? Kalau aku sempat lihat sih ada beberapa. Jadi Eiichiro Oda tuh pasti dia tuh terinspirasi dari hal-hal nyata gitu. Salah satunya Kak Arc Wano itu dia terinspirasi dari negara Jepang. Terus ada Impel Down tuh penjara di seri di anime Luffy ini. Terus kalau nggak salah Impel Down ini inspirasi dari
penjara di dunia nyata di Alcatraz. Kalau kamu pernah dengar nama Alcatraz itu, dia penjara paling berbahaya kalau nggak salah, paling ketat juga di dunia. Jadi kalau kita nonton One Piece, wawasan kita jadi luas gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong masalah itu, udah cerita tadi kisahnya ya, kakaknya meninggal dan lain sebagainya. Apa sih hal menarik dari One Piece? Selain yang udah aku bilang ya, kalau misalnya dengan nonton One Piece suasana kita semakin luas. Ya, nonton One Piece itu banyak banget isu yang diangkat ya, dari mulai diskriminasi, terus perbudakan, terus ada juga genosida, kayak pembantaian itu, terus penyakit juga ada gitu-gitu. Terus di One Piece itu pemikiran setiap tokohnya itu menarik gitu loh. Kayak Luffy itu orangnya lucu, polos, dia itu polos. Tapi dia punya ambisi yang kuat. Dia juga tegas di beberapa hal gitu. Terus walaupun kalau soal kepemimpinan mungkin walaupun maksudnya nggak seperti pemimpin pada umumnya ya. Luffy ini cenderung orang yang punya prinsip kebebasan yang tinggi gitu. Dia tuh nggak mau memaksakan kehendak setiap anggotanya. Kalau kamu pengen jadi kruku silakan gitu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Terus idealisme di sini tuh diangkat ada beberapa tokoh yang punya idealisme yang tinggi gitu. Kayak salah satunya ada angkatan laut, salah satu admiral ya, angkatan laut gitu. Dia tuh punya kayak idealisme kalau bajak laut tuh jahat dan harus dibasmi gitu dan lain sebagainya gitu sih. Terus bentar apa? Wah, tadi bajak laut harus dibasmi dari admiral, jadi pangkat. Angkatan laut pasti ada admiral, terus kapten dan sebagainya. Oke. Paham gitu. Berarti kalau misalnya dari beberapa yang menarik tadi, kenapa teman gue sini kayak jelas orang teman gue malah seperti ini. Kalau dari beberapa udah ya hal-hal yang menarik dari wawasan, terus adanya bahasan dari wabah, kemudian tadi juga pengetahuan. Kalau misalnya dari perkata, berkata 3 kata yang pas ini kata pasti 3 kata yang pas buat One Piece ya, karena aku tuh nggak pernah nonton One Piece yang full, aku pilih 1 episode. Kenapa? Bentar ya, aku lihat dulu contekannya. Kenapa? Jadi kalau ini pakai skrip gitu ya guys, jadi kalau kemarin nggak pakai skrip, sekarang pakai skrip tipis-tipis. Apa hal yang menarik loh, ini hal yang kamu tonton? Banyak sih kata-kata yang, kalau kata-kata bijak itu mungkin karena kita terlalu keenakan nonton ya, jadi kayak terkadang kata-kata yang kita serap kayak bikin semangat kita membaca. Sebelum kata-kata bijak dari kamu, dari lubuk hatimu yang terdalam, 3 kata. 3 kata untuk One Piece. Kenapa kita harus nonton One Piece? 3 ya, agak panjang, aku dikit loh. 3. Itu 2 kata ya? Aku ya 3 kata. Susah ditebak. Itu 2 kata ya? Plot. 3 kata. Mantep banget, betul. Ya, apa? Bisa bikin tercengang. Jadi kalau nonton One Piece bisa bikin tercengang mana ya? Untuk kalian yang suka nonton One Piece, langsung aja betul nggak yang dikatain Kakak Ani? Kasih komen. Jangan dihujat ya, tolong. Oke. Terus katanya tadi ada kata-kata bijak untuk apa ini? Jadi One Piece maksudnya? Banyak banget sih sebenarnya. Apa satu aja yang paling itu katakannya dari Raja Bajak Laut sih. Kalau kita semua orang tuh pasti punya waktunya masing-masing, waktu untuk kita meraih impian kita dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan patah semangat untuk kalian semua yang mengejar mimpi gitu sih.
Dan kebebasan itu mutlak untuk semua orang. Kalian berhak untuk mendapatkan kebebasan. Betul banget sih. Hidup Palestina, Merdeka. merdeka. Bisa yuk. Gitu. Oke. Kira-kira nih episode apa yang cocok buat aku tonton biar aku tuh langsung menggelegar dan langsung pengen nonton One Piece tiap hari. Kamu harus tonton dari mulai episode 1 lah. Nanti kamu nggak paham alurnya ceritanya. Atau kamu mau baca, kamu kan suka baca aja komiknya. Oh, jadi buat teman-teman yang nggak suka nonton tapi penasaran buat kisahnya One Piece juga Iya, ada komiknya. Malah pertama kan komik Aku tahu dulu. sih One Piece, tapi yang kemarin kan lagi rame buat live action, ya live actionnya. Itu udah ada nggak sih? Apa? Live action. Udah tayang langsung aja udah di Netflix. Udah yang live action. Udah dong. Bagus iya. banget. Bagus banget ya. Season pertamanya bagus banget. Katanya sih bakal ada 12 season ya, tapi kita lihat live actionnya juga season aku kayak ini Barbie bioskop kan. Barbie film. Iya, film bioskop kan live actionnya. Iya, tapi kalau ini streaming Netflix gitu bisa. Tidak itu di apa ya, di 8 episode ya, ada 8 episode live action. Oke, jadi bisa kali ya aku nonton yang live action. Dia cuma 8 episode, jadi aku bisa ngikutin dari 1, 2, 3 sampai 8 iya, kali ya. Bisa. Oke. Gitu. Terus iya tuh, itu sih. Tokoh mungkin. Aku dari keseluruhan One Piece, tokoh yang paling aku suka. Oh iya, siapa? One Piece lah. One Piece tuh Villa kan dia. Iya, itu tokoh utama. Tapi yang lainnya ada Chopper. Kenapa kamu kok Tony Chopper? Dia lucu. Ya, Chopper itu hewan. Dia tuh kenapa kok lucu? Lucu, imut. Terus suaranya juga lucu, tingkahnya juga lucu. Dia itu dokter. Oh, ini tah Chopper nih ya. Tony Chopper. Gak ada ini Choppernya. Lucu Chopper. Namanya Tony Chopper. Dia tuh dokter. Diajarin sama ada gitu salah satu dokter yang jadi panutannya. Dia makan buah iblis, makanya dia bisa bicara. Dan ini rusa kutub kalau nggak salah. Tapi karena dia ini sebenarnya udah dijauhin sama kelompoknya gara-gara berbeda. Terus dia ditambah lagi makan buah iblis. Jadinya dia berbeda deh. Gitu. Tapi dari perbedaan itu apa enggak sih yang mungkin moral value masih kebalik banget. Sedih sih kisah perjalanannya si Tony Chopper ini. Karena dia ini harus hidup sendirian, diasingkan oleh kelompoknya, bahkan mau berbaur sama manusia pun dikira monster gitu. Dan dia ini trauma sama kata monster gitu, sampai akhirnya ketemu sama Luffy dan kawan-kawan. Tapi dia pantang menyerah. Iya sih, moral value-nya bullying enggak sih? Iya, bullying-nya parah sih. Soalnya sampai ditembak. Jadi kayak, dan Luffy tuh sosok kayak seorang teman yang menerima temannya dan ya udah, jadi kita bisa berteman gitu. Jadi, Luffy pun menerima si Chopper bukan karena dia bisa ngobatin orang ya, tapi karena dia rusa yang bisa bicara. Luffy ini bisa baca obrol sih. Luffy ini orangnya polos dan suka keunikan, dia suka keberagaman gitu. Makanya langsung ada yang unik dikit, kamu mau join ke kruku nggak gitu. Oke. Jadi gitu ya tentang One Piece ya. Oke, karena Kani sudah kasih spill buat One Piece dan aku percaya teman-teman tuh banyak banget yang suka One Piece dan nonton, tapi buat yang belum nonton udah di-spillin buat kekaannya. Aku juga jadi penasaran, bisa banget nonton yang live actionnya kalau misalnya malas untuk ngulang ya dari episode 1 sampai bisa. 1081 ada live action. Dan kalau nggak suka nonton kayak aku, bisa banget baca komiknya. Wow, komiknya bergambar lagi sih, nggak bosan. Bisa juga sih gambar-gambarin kali ya, diwarnai. Kayak gitu maksudnya. Oke, terima kasih atas infonya. Sekali lagi, sekarang satu kata penutup buat One Piece.
kata ya. Kenapa sih itu berat banget kalau misalnya aku tuh bilang Aku males mikir. satu kata loh. Aku aja bisa mantap, bagus, apa baik banget. Mantap bagus itu biasa. Terus apa? Terus Satu di kata luar mantap. Naila. Naila, di luar Naila. Naila kamu di mana? Dadah. Dadah. Jadi tutup kakak nih. Dadah.